Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami tim inovator dari UPTS SMP Negeri 2 Kalisari akan memaparkan hasil inovasi kami, yaitu pembangkit listrik tenaga hybrid atau PLTH Solar Wind sebagai alternatif bagi listrik yang ramah bagi lingkungan. Sebelum kami memaparkan hasil inovasi kami, mohon izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Setia Senarena sebagai Ketua Tim Inovator dan rekan saya Eva Marisa sebagai anggota. Nah, jadi alasan kami untuk membuat inovasi ini adalah dikarenakan kebutuhan listrik di Indonesia dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Sedangkan mayoritas listrik berasal dari PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Dan yang mungkin kita semua tahu, PLTU sangat bergantung pada pembakaran batubara. Dan hasil dari pembakaran batubara tersebut menghasilkan emisi gas rumah kaca atau GRK. Salah satu gas rumah kaca yang dimaksud adalah gas CO2. Gas rumah kaca sangat berbahaya bagi lingkungan. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan pada saat panas bumi ingin keluar melewati atmosfer, panas tersebut akan dipantul kembali oleh gas rumah kaca sehingga panas tersebut tetap berada di permukaan bumi. Hal tersebut mengakibatkan yang namanya global warming atau pemanasan global. Lalu bagaimana cara kita untuk tetap memenuhi suplai kebutuhan listrik tapi tanpa membahayakan lingkungan? Inovasi yang kami buat, kami memanfaatkan energi baru terbarukan atau EBT pada inovasi kami. Kami memanfaatkan energi angin dan energi surya sebagai sumber energi. Tapi mengapa kami menggunakan kedua sumber energi tersebut? Hal tersebut dikarenakan kedua sumber energi tersebut memiliki potensi besar di Indonesia. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan energi surya dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Tetapi meskipun kedua teknologi tersebut memberikan serta menghadirkan berbagai macam manfaat, masih ada kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing pembangkit listrik. Contohnya, pada pembangkit listrik tenaga bayu memiliki kelemahan yaitu angin yang digunakan untuk memutar kincir tidak dapat diprediksi. Dan pada pembangkit listrik tenaga surya, paten surya tidak mendapat sinar matahari sepanjang hari. Nah, jadi cara kita untuk mengatasi kelemahan pada masing-masing pembangkit listrik adalah dengan mengkombinasikannya. Dan jadilah inovasi kami yaitu PLTH. PLTH sendiri merupakan pembangkit listrik dengan gabungan lebih dari satu pembangkit listrik. Dan pada inovasi kami menggabungkan pembangkit listrik tenaga bayu dan pembangkit listrik tenaga surya. Hal tersebut memang bertujuan agar listrik yang dihasilkan menjadi lebih stabil dan efisien. Jadi inilah desain yang kami buat dengan memanfaatkan energi angin dan energi surya sebagai sumber energi. Dapat dilihat di atas terdapat kincir yang nantinya akan berputar saat terkena angin. Di dalamnya terdapat generator atau dinamo yang nantinya akan menghasilkan listrik, yang nanti listriknya akan dialirkan melewati kabel, dan kabel tersebut sudah dirancang secara seri dengan panel surya. Listrik yang dihasilkan PLTH dapat langsung dialirkan sebagai pencahayaan ataupun USB charger untuk mengecas handphone. Pembuatan PLTH ini melalui 4 tahap. Tahap pertama, perakitan PLTP dan PLTS. Tahap kedua, pembuatan kerangka PLTH. Tahap ketiga, perakitan sistem. Dan tahap terakhir adalah pengujian. Pada tahap pertama, kami melakukan perakitan PLTP dengan langkah awal membuat turbin angin dan menyambungkan rangkaiannya ke stasiun. Dan pada perakitan PLTS, kami menyambungkan kabel satu posisi dan kutub negatif panel surya dan menempelkan panel surya ke kerangka. Tahap kedua, pembuatan kerangka PLTH. Pada tahap ini, kami menyambungkan pipa dengan velg atas ke posisi yang bermuara ketiga jalur. 2 jalur dipasang pipa untuk panel surya dan 1 jalur dipasang pipa untuk velg alas. Tahap ketiga, perakitan sistem. Pada tahap ini, kami melakukan pemasangan turbin angin ke kerangka PLTH dan panel surya. Pada tahap terakhir, kami melakukan pengujian pada alat kami dengan meletakkan sistem di bawah sinar matahari langsung dengan adanya potensi angin yang cukup untuk memutar turbin angin. Ternyata, lampu dan USB charger yang kami gunakan sebagai indikator dengan adanya aliran listrik pada alat kami bisa berfungsi dengan baik.
Sistem PLTH ini memiliki 3 keunikan. Yang pertama, nol emisi. Jadi, alat kami ini tidak mengemiskan karbon, layaknya PLTU. Keunikan yang kedua, recycle. Jadi, alat kami ini hemat. Kenapa demikian? Karena alat kami ini terbuat dari barang bekas dan mengurangi limbah yang ada di lingkungan sekitar. Keunikan yang ketiga, portable. Artinya, alat kami ini bisa dibongkar pasang dan bisa dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya dengan mudah. Demikian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.